diberi Lailatul Qadar, bapak ibu tidak berjuang, tak mau mati-matian. Padahal cuma berapa hari sih? Ibu bapak berjuang hanya 10 hari mencari. 1 tahun ini 365 hari. Sudah banyak tuh yang lain untuk urusan dunia. 10 hari ini cari demi keuntungan akhirat. Cari mati-matian. Kalau bapak ibu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap keselamatan diri, peduli terhadap keselamatan keluarga, anak, suami, istri, cari Lailatul Qadar. Itu orang yang peduli. Kalau peduli pasti semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dari suaranya nampaknya bapak itu kenyang. Kenyang, Bu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Masjid Riyadul Jannah beserta jajarannya, Bapak Ustadz Akmal, Syekh. Oh, afwan Ustaz. Syekh. Masalahnya Ustaz sama Syekh itu lebih tinggi Syekh, Pak. Ya. Ayah. Syekh itu di atas Ustaz masalahnya. Kalau semua guru-guru matematika, guru bahasa Indonesia bisa disebut Ustaz. Tapi kalau Syekh, oh enggak, itu spesial tuh. Memang guru agama, ya Pak. Syekhul Akmal. Masya Allah. Iya betul. Betapa ini nampaknya nanti malam makan bersama lagi namanya ini. Bertambah namanya kan Syekhul Akmal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dan juga alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, dan juga Bapak Ibu jamaah tamu-tamu Allah, masjid yang mulia. Menjadi tamu Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Ya apalagi namanya saja Riyadul Jannah. Oh luar biasa. Siapa yang ngasih nama masjid ini dulu ya? Taman-taman surga. Kalau mau masuk taman surga, mau dapat taman surga besok, kuburnya min Riyadil Jannah. Kan itu ya. Kita sering berdoa kan, Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah, min riyadil jinnat. Kalau ingin dapat taman surga besok di kubur, masuk dulu ke Masjid Riyadul Jannah. Ini tidak pernah masuk Masjid Riyadul Jannah, minta besok di kubur dapat Riyadul
jannah. Aduh, jauh ya. Kenapa? Karena ini rumah Allah. Kalau ingin dicintai Allah, sering datang bertamu menjadi tamu Allah. Betul, serius ini. Ya. Jangan bangga kita jadi tamunya Pak Wali Kota. Jangan bangga kita jadi tamunya Pak Gubernur. Jangan bangga. Sebelum jadi tamunya Allah. Ini tamu yang paling hebat, paling luar biasa. Ya. Apalagi tadi malam tahajud pula di sini. Yang di sini ya, mungkin ada juga yang tahajud di rumah. Ya, ada juga. Karena tak semua ibu-ibu bisa juga mungkin untuk ikut tahajud ya, tapi tetap mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya untuk yang iktikaf saja, tapi di rumah mungkin ada di antara ibu-ibu yang punya tanggung jawab ya, ada anak kecil ya, tak bisa nampaknya ditinggal nih Ustaz, tetap bangun malam, tetap baca Quran, tetap sholat tahajud. Nah, itu dia, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kemuliaan hidup, keberkahan hidup, rezekinya berkah, rumahnya berkah, lunasnya hutangnya lunas. Amin. Amin. Yang terakhir ini lebih kencang nampaknya ini. Kayaknya banyak juga nampaknya ini. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Puasa semua ini ibu-ibu. Insya Allah ya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tak puasa itu biasa Pak ya. Biasa ada tamu yang datang. Tapi kalau ada tamu datang biasanya tak ada juga datang ke Riyadul Jannah. Jadi pas kalau ditanya puasa semua, insya Allah puasa semua. Ini masuk ke masjid Riyadul Jannah. Ya, alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa nih Bapak Ibu? Berapa? 21 Ramadan. Kita 21 Ramadan Bapak Ibu. Tapi ada juga saudara kita ya di Masjid Muhammadiyah misalnya, itu sudah 22 hari ini. Jadi mereka iktikafnya kemarin malam. Nah, jadi saya kemarin malam iktikaf ikut ke Muhammadiyah. Ya, hari ini di sini. Besok iktikaf lagi saya di mana lagi? Gitu. Keliling saja. Ya. Nah, itu. Artinya setiap hari itu ganjil. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Artinya setiap hari itu ganjil. Hari ini ganjil tanggal 21. Ya. Besok ganjil juga. Besok 23. Besoknya lagi ganjil terus kan? Ganjil terus. Maka berlakulah perintah Nabi, berlakulah perintah Rasul kepada kita. Apa perintahnya? Taharrau Lailatul Qadri. Cari Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Cari Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir, dari 10 hari terakhir tanggal ganjil. 10 hari terakhir yang ganjil. Min Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Allah perintahkan kita, Nabi perintahkan kita cari Lailatul Qadar. Allah perintah, Nabi perintah cari. Kenapa ini kita disuruh cari Lailatul Qadar? Memang apa keutamaan Lailatul Qadar itu? Apa keutamaannya sehingga kita disuruh cari? Jadi ibadah pertama di 10 hari terakhir, ibadah pertamanya adalah cari. Mencari, berjuang mencari Lailatul Qadar. Apa istimewanya? Tadi sudah kita
Buka di mukadimah surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kajian ini mungkin diulang-ulang terus setiap tahun, ya. Tapi tak henti-hentinya para ustadz juga mengingatkan terus setiap tahun, setiap Ramadan. Kenapa? Ya banyak yang lalai. Manusia itu sifatnya banyak yang lupa, banyak yang lalai. Maka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihati terus, nasihati terus. Lailatul Qadar, kalau Bapak Ibu nanti dapat Lailatul Qadar, seluruh amalnya ketika malam itu dinilai pahalanya sampai lebih dari 1000 tahun, 1000 bulan. Mohon maaf nih, padahal baru aja makan tadi ya. Sudah rasa-rasa puasa. 1000 bulan itu kalau kita konversi ke tahun, lebih kurang 83 tahun lebih, 83 tahun, 33, ya, atau 83 tahun lebih lah, paling gampang. Kalau malam ini ternyata Lailatul Qadar, tadi malam ibu ngapain? Tadi malam bapak-bapak ngapain? Kalau tadi malam tahajud, maka tahajudnya Allah catat. Fulanah, fulan telah tahajud berapa lama? 83 tahun lebih. Boleh jadi 90 tahun tercatat, boleh jadi 100 tahun tercatat, boleh jadi 200 tahun tercatat. Tergantung keikhlasan kita, tergantung kualitas ibadah kita. Ada yang umurnya kira-kira 100 tahun saat ini? Tak ada, Bu. Tidak ada nih, wajah-wajahnya tidak ada nih. 80 tahun ada, Bu. Kira-kira sampai 80 tahun nanti umur Bapak Ibu? Ya? Saya lihat wajah-wajahnya nih, wajah-wajah camat semua ini. Camat semua. Ya Pak. Ibu-ibu camat semua ini nampaknya nih. Iya Bu. Pasti calon mati. Ini bapak-bapak yang hadir, ya termasuk ustadznya ini. Calon mati. Berapa umur kita? Tak tahu kita Pak, berapa umur kita. Tapi ada amal yang kita kerjakan, jumpa dengan Lailatul Qadar, amalnya melebihi dari umur kita. Melebihi, apalagi dapat Lailatul Qadar 2 kali, 3 kali dapat, 10 kali dapat. Maka wajar umat Rasulullah ini pertama masuk surga. Kenapa bukan Nabi Adam dulu? Kenapa bukan umatnya Nabi Nuh dulu? Padahal mereka umurnya panjang, 950 tahun. Umatnya Nabi Nuh 950 tahun, tentu ibadahnya lebih panjang ibadahnya. Nabi Adam 930 tahun, kalah kita. Umur kita cuma 60, ibadah kita terbatas sampai 60 tahun. Mereka umat sebelumnya ratusan tahun Pak, tentu pahalanya jauh lebih banyak karena umurnya panjang. Tapi Allah cinta dengan kita, Nabi cinta dengan kita, maka dikatakan kepada kita, taharrau Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena nanti pahalanya lebih dari 1000 bulan. Dapat 10 kali Lailatul Qadar, anggaplah 83 tahun. Itu kalau
Lailatul Qadar. Kalau dapat 10 kali 830 tahun lebih beribadah. Saat tadi malam Lailatul Qadar kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bisa fa'fu anna, bisa fa'fu anni. Kalau fa'fu anna artinya doa untuk umum, doa untuk saya, doa untuk istri saya, untuk suami saya, untuk anak saya, untuk orang tua. Fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, sesungguhnya engkau cinta memberi maaf, engkau suka memberi maaf. Kita bujuk dulu Allah. Ya Allah, engkau kan suka memberi maaf. Engkau maha pemaaf, engkau suka memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Fa'fu anni. Tapi kalau kita ingin doakan untuk anak kita, istri kita, suami kita, doakan untuk nenek kita, doakan untuk keluarga kita, ganti dari fa'fu anni, i-nya diganti dengan a. Ya Bu? I diganti dengan a. Fa'fu anni menjadi fa'fu anna. Nah, itu dia. Oh, ini rumus mudah nausaraf ya. Rumus mudah saja, yang mudah-mudah saja kita kaji kan. Jadi fa'fu anna, dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah langsung kepada istrinya Aisyah. Ya Rasulullah, kalau saya merasa malam ini Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan? Kata Rasulullah, engkau berdoa, Allahumma innaka afuwun karim. Ada juga Allahumma innaka afuwun tanpa ada karim, boleh juga. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anna. Ternyata dapat Lailatul Qadar, bapak ibu sedang minta ampun, sedang istighfar. Ya Allah, istighfar, itu istighfar. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, ampuni kami, ampuni kami. Tercatatlah di malam Lailatul Qadar, ibu bapak sedang istighfar, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku ya Allah. 83 tahun minta ampun. Allahu Akbar. Terhapus dosa bapak ibu semua. Padahal usianya mungkin hanya 60, tapi Allah hapus 83 tahun. Rupanya setelah itu sujud, meninggal dia. Jelas surganya. Umur bapak itu tak tahu berapa sih umurnya. Maka cari amal yang tak terbatas, melampaui umur kita. Rugi diberi Lailatul Qadar, bapak ibu tidak berjuang, tak mau mati-matian. Padahal cuma berapa hari sih? Ibu bapak berjuang hanya 10 hari mencari. 1 tahun ini 365 hari. Sudah banyak itu yang lain untuk urusan dunia. 10 hari ini cari demi keuntungan akhirat. Cari mati-matian. Kalau bapak ibu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap keselamatan diri, peduli terhadap keselamatan keluarga, anak, suami, istri, cari Lailatul Qadar. Itu orang yang peduli. Kalau peduli pasti semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Makanya Nabi suruh kita mencari, karena keuntungan pertama, amal kita pahalanya 83 tahun lebih. Jangan malas ya. Harus semangat, harus jihad. Bangun malam itu termasuk jihad Bapak Ibu. Termasuk jihad. Tahajud itu jihad ya. Karena tanpa jihad, tanpa sungguh-sungguh, kalah dengan setan ya. Orang yang tertidur sampai pagi, sampai subuh, dia tak tahajud, dia dikencingi telinganya oleh setan. Ayo yang tak tahajud
dikencingi tadi malam oleh setan. Ayo, berarti jangan sampai meninggalkan tahajud. Usahakan setiap malam tahajud. Berusahalah semampu kita. Apa keuntungan yang kedua? Ada hadis mungkin sudah hafal di antara kita. Man qoma lailatul qadri, barang siapa mendirikan malam-malam di malam al-qadar. Ya. Barang siapa mendirikan malam al-qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Penuh dengan keimanan, penuh dengan ihtisab, ya. Mencari ridha Allah, mengharapkan pahala, mencari ridha Allah, penuh dengan keimanan, ya. Maka dia bangun malam-malam. Kenapa? Karena ini sudah dikabarkan oleh Allah lewat lisan Nabi, ya. Apa kabarnya? Ya. Barang siapa bangun di malam untuk Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu punya dosa? Punya, Pak? Ibu-ibu punya dosa, Bu? Sedikit? Banyak atau banyak banget? Atau banyak kebangetan? Saking banyaknya dosa kita banyak. Ibu-ibu ngaku banyak dosa. Kira-kira orang banyak dosa ini masuk surga atau neraka, Bu? Memang lah ya. Pokoknya masuk surga, Ustaz. Saya tak mau tahu, ya kan? Nah, itu. Ini ciri-ciri yang semangat mendirikan malam-malam Ramadan tadi. Saya banyak dosa mewah Ustaz, tapi kan saya tahajud tiap malam, gitu Bu ya. Nah, ini ibu-ibu yang ngeyel kayak gini nih, insya Allah masuk surga ini. Amin ya. Pokoknya saya harus masuk surga. Ya, memang banyak dosa, banyak dosa. Ampunan itu di dunia diusahakan, di dunia diusahakan. Salah satunya dengan Lailatul Qadar. Cuman 10 hari Bapak Ibu. Cuman 10 hari. Kita sampai suruh ya. Sampai suruh ya. Suruh kita hari ini jam 6.23-an ya. 6.19 itu baru terbit waktu, terbit 6.19. Berarti suruhnya lebih kurang 15 menit setelah itu. Lebih kurang. Berarti 6.34 atau 6.33 sudah bisa ya, antara 12 menit sampai 15 menit. Nah, begitulah. Atau lihat waktu maghribnya. Waktu maghribnya jam 6.29, maka lewatkan dari itu, berarti 6.30 ke atas. Nah, itulah lebih kurang paling mudahnya. 15 menit dari waktu terbit atau waktu syuruk. Ini kadang ada yang tak tahu Pak masalahnya. Sudah syuruk Ustaz, bunyi masalahnya alatnya. Tit. Ya. Waktu syuruk itu waktu terbit. Waktu terbit haram kita sholat, tak boleh. Ya. Ini apa namanya? Matahari dari sini kemudian terbit, ya, terbit. Ini tak boleh sholat. Harus keluar semua matahari ini. Begitu. Harus keluar, baru bisa sholat Isra, sholat syuruk. Kalau syuruk, itu baru keluar dia, terbit dia. Di antara dua tanduk setan, tidak boleh sholat haram di antara dua tanduk setan, tidak boleh. Maka lebihkan lebih kurang 15 menit. Jadi itu Bapak Ibu, ngaku banyak dosa, ingin masuk surga, dirikan malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Bukan hanya Lailatul Qadar saja sebenarnya. Karena hadis tentang ampunan ini sebenarnya kita bisa dapatkan di 3 tempat. Hadisnya mirip-mirip. Yang satunya man shoma Ramadan, barang siapa yang siang hari berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang satunya man qoma
Ramadan. Barang siapa mendirikan malam Ramadan, diampuni dosanya. Tapi spesial, ya, man qoma lailatul qadar, spesial disebut nama malamnya. Ini Lailatul Qadar, lebih dari seluruh malam yang lain, lebih dari 365 malam. Satu malam ini yang paling hebat, paling mulia. Sudah cukuplah untuk urusan macam-macam, untuk urusan dunia yang 300-an hari itu Bapak Ibu. Coba 10 hari habiskan untuk Lailatul Qadar. Ibu-ibu tak sempat ke masjid, oke, tak masalah, bangun, tetap bangun. Mudah-mudahan dapat juga Lailatul Qadar. Bangun, ajak. Kalau Rasulullah ajak juga itu kerabatnya, ajak anaknya, ada istrinya, ada ajak suaminya. Oke, saya kesini ajak anak saya saja jadi kameramen pula dia kan. Jadi ajak, ya ajak. Bangun malam, ya, sedikitkan tidur, kurangi tidurnya khusus 10 hari terakhir, kurangi tidurnya. Kalau kurang tidur rasanya di malam hari, nanti siangnya kasih waktu tidur, ya, kasih waktu tidur tambah. Lantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini bagaimana caranya? Ya. Gimana caranya biar mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah melaksanakan yang pertama iktikaf, ya. Yang dikerjakan Nabi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, iktikaf 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah sebelum wafatnya iktikafnya itu 20 hari. 20 hari iktikaf. Dan Rasulullah iktikafnya tidak melihat tanggal ganjil. Tidak dilihat tanggal ganjil. Yang jelas 10 hari Nabi berada di dalam masjid. Jadi iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala semata. Nah itu dia. Apakah setiap yang iktikaf dapat Lailatul Qadar? Ya belum tentu juga sih. Ada orang yang iktikaf Bapak Ibu, di bawahnya kasur, di bawahnya bantal, sampai masjid tidur aja kerjanya, ya tidak dapat apa-apa. Ada yang di rumah, bisakah dapat Lailatul Qadar di rumah? Bisa, karena iktikaf bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Syarat Lailatul Qadar itu amal yang dikerjakan di malam Al-Qadar. Amalnya apa? Itu dia. Tapi mengapa ada iktikaf? Iktikaf ini sunnah. Lebih mudah kita mendapatkan Lailatul Qadar, nilainya lebih berkualitas kalau kita juga iktikaf. Tak sama iktikaf di rumah dengan di masjid. Ya, kalau bisa dibahasakan iktikaf di rumah, kan tak ada ya iktikaf di rumah ya. Ya Pak ya, tak ada. Ya. Iktikaf itu ya di masjid. Kalau di rumah pasti banyak sekali gangguan. Ya Bapak-bapak ya. Ada aja gangguan. Pulang dari tarawih, ya. Pulang ke rumah. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Ngobrol lah kanan kiri, depan belakang, ya. Kemudian anaknya juga ganggu, masih ada goreng, makan goreng, ya. Ngopi dulu, ada TV, nonton TV, ya. Nengok YouTube, ya. Kalau nengok YouTube Ustadz Amiruddin enggak apa-apa. Nama akunnya apa? Madu Al Khair Official. Subscribe, like, and share. Itu nama akun saya itu. Insyaallah ini nanti kalau bagus video yang dibuat anaknya kita masukkan juga lah nanti. Ya. Nah, itu dia. Biar jadi amal jariah, baik untuk ustadznya maupun untuk pengurusnya yang membuat kegiatan kita ini. Kan jadi amaliyah untuk kita semua jadinya. Mudah-mudahan ya. Masih ada YouTube kita 100 tahun lagi, ya. Ditonton sama orang 100 tahun, ditonton 100 tahun, pengurusnya juga dapat pahalanya. Iya Pak, insyaallah. Ya. Maka iktikaf
Karena dengan iktikaf godaannya lebih sedikit, ya. Lagi iktikaf di masjid, ya. Nengok kawan baca Quran, tentu kita baca Quran juga, Pak. Kawan baca Quran, baca Quran. Kita mau nonton apa namanya? Mau nonton HP, nengok HP saja. Mungkin jadi gimana nih nonton HP aja, kawan nonton Quran kan gitu. Ya lawan nonton Quran. Kawan masih baca Quran aja, kita udah ngantuk-ngantuk. Udah ngantuk-ngantuk nih, biasanya jam 11 udah tidur. Tapi kawan banyak pula yang baca Quran. Tak jadi dia tidur, aduh pula baca Quran dulu, baca Quran deh. Ya. Tapi apakah di masjid itu tak boleh tidur? Boleh, silakan saja tidur. Karena kalau tidak ada tidur malam nanti, ya nanti tahajudnya tidur. Betul. Ya. Tak bisa apa namanya fresh nanti tahajudnya. Ya. Maka tetap saja kita tidur. Jam berapa disesuaikan kebutuhan ritme tubuh masing-masing. Tidur untuk bangun di tengah malam. Kenapa? Karena Nabi juga tidur. Nabi itu tidurnya 3 kali, Bapak Ibu. Berapa kali, Bu? 3. Ibu-ibu kalau tidur berapa kali sehari? 1 sekali. 10 jam. Allahu Akbar. Iya, 10 jam ya. Tahu-tahu berbuka ya. Tahu-tahu udah buka. Nabi tidur 3 kali. Kapan? Pertama, kalau malam setelah sholat Isya Nabi tidur. Setelah sholat Isya Nabi tidur. Kalau tidak ada kegiatan, Nabi biasanya sholat Isya segera tidur. Ya, tidak nonton ini nonton, tak ada. Tapi kalau ada urusan umat baru Nabi kerjakan itu. Kalau tidak ada kegiatan apapun yang baik, muamalah yang baik, maka Nabi segera tidur setelah sholat Isya, kemudian bangun di tengah malam untuk tahajud. Sampai kapan? Sampai pagi waktu ashar, waktu sahur. Nah, itu sudah mulai lelah mata itu. Kalau sudah tahajud berjam-jam, sudah lelah itu Pak guysnya. Udah mata udah capek, udah mulai ngantuk. Maka tidur yang keduanya ketika waktu ashar. Wahum asharihum yastaghfirun. Nah itu mereka ketika waktu ashar, waktu sahur dia istighfar. Rasulullah tidur sejenak, tidurnya sebentar saja menjelang azan. Itu tidur kedua. Kapan tidur ketiga? Qailullah namanya. Qailullah itu tidur siang. Kapan? Sebelum waktu sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, sebentar saja, bukan 10 jam Bu ya. 1 jam pun enggak, bentar saja. Ya anggaplah pakai alarm 20 menit, 30 menit, bentar saja. Kalau sempat Ustaz tanggung nampaknya, apalagi kerja di kantor misalnya. Tanggung Ustaz, tak sempat kayaknya. Kalau tak sempat, pindahkan qailallahnya setelah sholat zuhur. Sebentar saja. Sebentar, qailullah itu sebentar, bukan berjam-jam. Kalau berjam-jam makin tak sehat, makin lemes badan kita. Nah, tak ada berjam-jam, ya. Pakai alarm. Ya. Nah, itu untuk menguatkan tahajud di malam hari, menguatkan konsentrasi pekerjaan kita. Itu siang hari. Nah, 3 kali. Nabi aja 3 kali. Masa kita 1 kali ya begitu. Contoh Nabi kita ya. 3 kali juga ya, banyak kali, iya banyak, tapi waktunya tidak banyak. Kita 1 kali 10 jam ya, itu tadi masalahnya. Nabi tidak ada tidur sampai berjam-jam seperti itu, tidak ada. 3 kali sebentar dan berkualitas. Yang dikerjakan Nabi pertama iktikaf. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak ini, iktikaflah setiap hari di masjid. Mau ada kegiatan di masjid, tak ada kegiatan, duduk saja di masjid. Mau ada ustadznya, mau ada tahajud bersama atau tidak, duduk saja di masjid. Baca Quran kah, ya,
tahajud sendiri, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, terserah. Kerjakan itu Pak, 10 hari Pak, rugi. Ya, waktu kita terbatas, mati itu sebentar lagi. Ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, itu kata Nabi. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Kalau dikasih 60, berapa sisa usianya Bapak Ibu? Masing-masing menghitung masing-masing. Hitung masing-masing. Kalau sekarang usianya 50, berarti sisanya 10. Kalau sampai. Syekh berapa Syekh umurnya Syekh? Kita tanya Syekh kita. Untuk contoh. Berapa Syekh usianya Syekh? 17. Allahu Akbar. Semangatnya 17 tahun. Masya Allah. Ini tak bisa kalah kalau ini. Iya itu. Silakan hitung masing-masing. Oh, usia saya sudah 60 Ustaz ya. Ibu di depan ini kayaknya udah 60-an ya Bu ya. Ya Bu. Nabi kita umurnya 63 tahun. Berapa lama Nabi kita di dalam kubur? Sekarang tahun 1447. Rasulullah wafat tahun ke-11. 1447 kurangi 11. Berarti 1436 ya. Rasulullah di dunia hanya 63 tahun. Tapi Rasulullah berada di kubur 1436 tahun berada di kubur. Imam Syafi'i umurnya hanya lebih kurang 54 tahun. Imam Syafi'i. Berapa lama Imam Syafi'i di kubur? Lebih kurang 1200-an tahun. Imam An-Nawawi lebih pendek lagi. Hanya umurnya 45 tahun. 800 tahun lebih kurang Imam An-Nawawi ada di kubur. Lebih lama Bapak Ibu di kubur dibanding di dunia. Kenapa tidak diperjuangkan urusan kubur? Kenapa berpeluh keringat mati-matian untuk urusan dunia? Lupa mati-matian berpeluh keringat bersemangat untuk urusan kubur. Setelah dikubur dibangkitkan lebih lama lagi tuh. Khalidina fiha abada, kekal di akhirat. Tak lama Bu di dunia. Ya. Semua mati di dunia ini. Tak ada yang tak bisa Bapak Ibu duluan. Bisa saya duluan yang menyolatkan Bapak Ibu. Nggak tahu gitu ya. Nah itu dia. Maka harus bersemangat kita mempersiapkannya. Amal pertamanya adalah i'tikaf. Amal kedua apa? Qiyam. Man qoma Lailatul Qadar. Qoma artinya mendirikan. Qiyam. Ada lagi man qoma Ramadan. Barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan. Qoma mendirikan. Jangan menidurkan. Ini disuruh mendirikan, malah menidurkan. Badan itu ditidurkan aja terus. Dirikan malam-malam Ramadan. Maka amaliyah yang paling utama selanjutnya ada sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud. Kalau dilakukan sebelum tidur namanya qiyamul lail, sebelum tidur. Maka tarawih itu namanya qiyamul lail. Kalau Bapak Ibu ingin tahajud, tidur dulu. Sholat setelah tidur
Salat sunnahnya namanya tahajud. Jadi tak bisa tahajud kalau tidak tidur. Tidur dulu, walaupun cuma 5 menit, saya tidur dulu. Ya, baru tahajud. Tahajud itu adalah amalan ahli surga. Amalan ahli surga. Kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli surga, rajinlah tahajud. Surat 51 ayat 15 sampai 17. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu fi jannah, dia berada di dalam surga. Fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sesungguhnya mereka kanu qalilan, sedikit sekali. Qalilan minal lail ma yahjaun. Dia sedikit tidur ketika malam hari. Ahli surga itu cirinya di dunia sedikit tidur di malam hari. Tahajud. Jangan sedikit-sedikit tidur, itu beda, Bu. Sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur, beda itu. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, bukan macam jamaah yang di luar sana, yang di luar bukan yang di sini. Kalau di sini insya Allah sedikit tidur, insya Allah. Kalau di luar sana banyak, Bu, yang sedikit-sedikit tidur, banyak. Maka dikurangi tidur ketika malam hari. Gimana cara kuatnya Ustaz biar bisa bangun malam? Siang itu tidur sebentar. Siang itu tidur sebentar. Tidur sebentar qailullah itu menguatkan kita bangun di malam hari. Umur sudah banyak, kematian sudah dekat, tak juga mau tahajud. Mintanya surga. Lucu juga ya. Mau minta surga apa? Mintanya yang tinggi pula, Bu. Surga Firdaus katanya. Minta surga Firdaus, tahajud saja tak pernah. Gimana? Maka tahajud adalah ciri ahli surga. Ciri ahli surga itu tahajud. Maka banyakkan tahajud. Ya, banyakkan tahajud. Ya. Kalau di surat 17 ayat 79, itu sama tuh. Wa minal laili, dari sebagian malam, sebagian saja kata Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Dari sebagian malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Tahajud. Allah perintahkan kita tahajud. Siang kita sudah kerja keras untuk urusan dunia. Gantian dong. Ayo malam kita kerja keras untuk urusan kubur, untuk urusan akhirat. Ayo sama-sama bangun, sama-sama bikin kaplingan surga. Kalau tak punya kaplingan surga besok, dikasih juga sih kaplingan besok, tapi tak di surga. Tak punya kaplingan di surga tuh, nggak ada tuh. Jadi di mana kaplinganku? Sono, neraka sana kaplingannya. Na'udzubillah min zalik. Banyakkan tahajud, banyak berjuang untuk kematian. Ya, kata Nabi ketika ditanya sahabat siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Dan dia mempersiapkan, bukan ingat saja. Ingat, dipersiapkan kematiannya itu. Dia cari bekal untuk kematiannya. Apakah sudah punya bekal? Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Saya besok mati nih, apa bekal saya? Karena perjalanan setelah kematian itu panjang. Perjalanan dunia ini sebentar, pendek. Ya. Dari kematian pertama sebelum dikasih ruh, kemudian di rahim dihidupkan sampai umur mungkin 60-70, pendek. Masa setelah itu panjang, butuh bekal. Itu dia. Maka berbekalah dengan bekal takwa,
Ya, sebaik-baik bekal takwa, taat kepada Allah. Cari cara meraih kemuliaan Lailatul Qadar selanjutnya adalah dengan senantiasa membaca Quran. Membaca Al-Quran. Ya, tadi pagi setelah tahajud sedikit saya sampaikan sedikit ya. Ada hadis dari Nabi itu, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Baca Quran, nanti dia datang di hari kiamat menjadi penolong bagi sahabatnya. Quran akan datang menolong sahabatnya yang suka membaca Al-Quran. Siapa sahabatnya? Yang suka membaca Quran, suka tadabbur Quran dia, suka dia belajar Al-Quran di rumah, belajar Quran di masjid, suka dia belajar Quran sampai dia tingkat mengamalkannya, bahkan siap menyampaikannya. Ini sahabat Quran, setiap hari dia baca Quran, tak pernah dia meninggalkan Quran, setiap hari bertemu dengan Quran, setiap hari dia rindu dengan Quran. Kalau saat ini belum punya kerinduan terhadap Al-Quran, biasakan dari sekarang rindu dengan Quran. Baca Quran setiap hari. Kalau bisa kita baca WhatsApp bolak-balik scroll kanan kiri naik turun. Kenapa kita tidak bisa scroll baca Quran? Kenapa tak bisa membalik lembar-lembaran Quran? Tidak ada gunanya tuh WA, hanya untuk urusan dunia saja. Sementara Al-Quran gunanya bukan untuk urusan dunia saja. Di kubur ada gunanya, di hari kiamat juga ada gunanya. Kalau setiap hari biasakanlah. Misalnya berapalah? 10 ayatkah setiap hari? 3 ayatkah setiap hari? 1 halamankah setiap hari? Kalau setiap hari Bapak Ibu baca Quran, ya, maka nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk di liang lahat, Bapak Ibu sudah masuk kubur, hari itu Bapak Ibu tak baca Quran, maka Quran ganti rindu kepada Bapak Ibu. Betul. Maka nanti Quran akan datang kepada kita. Di mana nih Syekh Akmal? Syekh Akmal ini sering baca Quran tiap hari. Ini kok sudah wafat dia? Kok nggak ada dicarinya? Rupanya masuk di kubur. Dia pun datang ke dalam kubur. Diajaknya ngobrol. Bentuknya memang bukan Quran lagi. Bentuknya seseorang yang tampan, baunya, aromanya wangi, ngajak ngobrol. Ya, tak dibiarkan Syekh Akmal ini sendirian di dalam kubur, ditemani oleh Al-Quran. Sampai kapan menemani? Sampai tiba-tiba hari berbangkit. Tiba-tiba cepat rasanya hari berbangkit. Sampai nanti di hari berbangkit, hari kiamat, tetap dibelanya, tetap bersama. Quran selalu bersama. Teman sejati kita adalah Al-Quran. Teman kita di dunia sampai di kubur sudah pulang lagi dia. Mungkin seminggu, 2 minggu masih doakan kita. Boleh jadi 1 bulan sudah lupa dengan kita. Ya. Atau mungkin 1 tahun sudah lupa Pak dengan kita Pak. Teman baik di dunia boleh jadi sudah lupa, 1 tahun mungkin sudah lupa. Tapi Quran tak pernah lupa dengan kita Pak. Dia temani kita terus. Rugi jika Bapak Ibu hari ini tidak rindu dengan Quran. Rugi. Wallahi, rugi. Karena dia pasti nanti datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Ini 3 amaliyah yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya rasa kita cukupkan mengingat waktu juga sudah masuk waktu syuruk. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Mudah-mudahan ditolong kita bisa bersemangat 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar, sehingga Allah berikan kita rezeki mendapatkan Lailatul Qadar, baik tahun ini, tahun depan dapat, sampai kematian kita akan senantiasa dapat Lailatul Qadar, mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.